Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk video share-nya ini tidak seperti yang direncanakan ya. Tapi mudah-mudahan meskipun agak telat dan tidak sesuai dengan rencana awal, saya harap materi ini bisa diserap dengan baik. H-1 untuk UAS ya. Jadi materi ini ada dua ya, mengenai problema dan model grab dalam metode greedy sama coloring juga. Jadi ada dua, tapi dua materi ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Ini masih sequel dari metode greedy sebelumnya ya. Jadi saya harap yang metode greedy sebelumnya itu juga jangan dilupakan karena bisa menjadi dasar pemahaman untuk metode-metode yang lain ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan, logika algoritma ini kan mata kuliah inti dari ilmunya informatika. Makanya untuk perjalanan ke depan Anda kuliah di sistem informasi atau teknik informatika atau ilmu-ilmu yang dalam rumpun ilmu komputer itu pasti dasarnya adalah algoritma. Nah, untuk hari ini akan saya jelaskan dua materi. Saya harap Anda dalam kondisi yang sehat-sehat saja, dalam kondisi yang semangat untuk menghadapi UAS ya. Saya nggak tahu apakah hari ini Anda ada jadwal UAS atau tidak. Dan ketika Anda mendengarkan ini nggak harus terpikiran absennya seperti apa, karena saya sudah jelaskan di grup kemarin bahwa ini kelas bebas aja. Jadi Anda kalau mau diskusi, mau apa bertanya ya di dalam WA group itu saya persilahkan. Tapi jika respon saya terlambat, mohon maaf ya. Jadi slow respon aja. Jadi kalau Anda sadar pasti akan mengikuti apa yang saya sampaikan ya, akan mendengarkan materi ini sampai habis tanpa di skip karena kemungkinan untuk materi ini akan muncul di UAS, soal UAS ya. Untuk UAS kan sesuai dengan jadwal kuliah. Jadi jangan sampai Anda terlupa. Dan harus diingat juga sisi teknis seperti sinyal, eh, kemudian laptopnya ya. Itu harap dipersiapkan dengan baik supaya besok UAS itu bisa lancar ya. Saya doakan semuanya bisa lancar, mendapatkan hasil yang paling baik. Saya mulai dari traveling salesman ya. Jadi di dalam problema Grab dalam metode greedy ini pada dasarnya ini untuk mencari solusi dari beberapa kasus yang akan saya jelaskan. Jadi istilah traveling salesman ini bukan berarti perjalanan sales ya dalam arti yang sebenarnya ya, tetapi ini hanya pengistilahan aja. Karena di dalam konsep yang pertama di traveling salesman, bagaimana menentukan waktu perjalanan seorang salesman seminimal mungkin. Karena cara berpikir seorang sistem analis, cara berpikir seorang programmer itu jika bisa minimal, kenapa harus mengambil langkah yang maksimal? Jika bisa dua kali, tidak harus melakukan lima kali, begitu seterusnya. Ya, jadi berpikirnya itu efektif, efisien. Karena dalam nanti pun Anda di semester 3, 4 ya, tugas akhir atau skripsi nanti ya sebisa mungkin sistem aplikasi yang Anda buat itu bukan hanya sekedar online, bukan hanya sekedar eh, terkomputerisasi ya, tetapi juga apakah bisa memenuhi dua aspek utama, efektif dan efisien. Kalau misalnya pakai komputer masih tetap ribet, kalau masih pakai aplikasi masih tetap ribet, online masih tetap ribet, ya ngapain juga mengganti yang manual, ya penggunaan kertas dan sebagainya. Nah itu tantangan Anda ke depan. Makanya
cara berpikirnya untuk mata kuliah hari ini Anda harus harus berpikir dua aspek yang itu, karena nanti akan selalu dibawa terus. Ya mudah-mudahan di antara Anda nanti akan ketemu saya di kelas itu akan saya jelaskan lebih detail gitu ya. Jadi Anda dan saya bisa face to face, kemudian pandeminya udah berakhir, udah aman semuanya kan, jadi lebih lebih enak saya ngejelasinnya ya. Nah, yang pertama ini traveling salesman. Jadi traveling salesman ini problema Grab di dalam greedy yang akan saya jelaskan pertama, menentukan perjalanan seorang salesman. Ya kalau sales itu kan ibaratnya seseorang yang menjual produk, ya menjual produk misalnya door to door atau keliling. Ya anggaplah kalau di Karawang Cikampek, muter ke Ciampel, muter ke Telagasari dan sebagainya. Itu sebisa mungkin harus minimal perjalanannya dari sisi waktu, ya dari sisi biaya nanti ada penjelasannya untuk jenis yang lain. Nah, di sini permasalahannya setiap seminggu sekali ya, seorang petugas kantor telepon berkeliling untuk mengumpulkan koin-koin. Ini kasusnya kalau untuk generasi Anda mungkin tidak mengenal yang namanya telepon koin di pinggir jalan ya. Mungkin kalau Anda bertanya ke orang tua atau paman, saudara yang lebih tua pasti tahu tahun 90-an itu sebelum adanya telepon rumah, apalagi handphone, itu di pinggir-pinggir jalan ada telepon koin. Jadi kalau mau ngobrol itu harus pakai koin, masukin koin gitu ya. Anda bisa lihat di film-film Dono Kasino Indro misalnya gitu ya. Atau Anda lihat di YouTube lah. Kalau Anda masih belum kepikiran apa sih telepon koin gitu ya, Anda bisa cek. Nah, di petugas kantor ini berkeliling mengumpulkan koin-koin yang ada di telepon umum gitu ya. Jadi kalau telepon umum pakai koin itu kan menyebar gitu ya. Jadi ada petugasnya untuk ngambilin koin-koin tersebut. Nah, rutenya ini berangkat dari kantor yang mendatangi satu demi satu telepon umum dan akhirnya kembali ke kantor. Ya ini rutenya, misinya seperti ini. Masalahnya, ia menginginkan suatu rute perjalanan dengan waktu minimal ya. Berarti ini waktu yang paling minimal. Sebagai contoh, ya, Anda kuliah di BSI Cikampek, UBSI Cikampek ya. Anda misalnya rute dari Jatisari ya. Itu kan ada 3 rute misalnya. Anda bisa lewat Pasar Cikampek, Anda bisa lewat Bayur misalnya, Anda bisa lewat Perempatan Mutiara. Nah, kira-kira waktu yang paling minimal itu jalan mana? Dalam kondisi normal ya. Jangan dihitung sama macetnya dulu. Kita berbicara kondisi normal dulu. Oh, ternyata lewat Perempatan Mutiara lebih cepat. Oh, ternyata lewat Bayur lebih cepat. Misalnya gitu ya. Itu kan tergantung dari kondisi akhirnya. Kalau misalnya macet, nah beda lagi kan kondisinya. Kalau macet misalnya, oh kalau macet enakan lewat Bayur. Kalau lewat pasar cepet juga sih, kalau jalan kaki nggak macet gitu. Tapi kalau misalnya naik motor sore-sore apalagi, agak-agak inilah, agak-agak semrawut gitu kan. Itu hal-hal yang harus dipikirkan ketika Anda di rumah, berangkat dari rumah mau ke kampus UBS Cikampek yang di uh, Sari Mulia gitu ya. Itu harus dipikirkan tuh opsi-opsi yang bisa Anda pilih. Karena pilihan yang Anda pilih otomatis akan mempengaruhi waktu minimal. Ya, anggaplah Anda berpikir lewat Bayur lebih cepat. Tapi Anda nongkrong dulu, ngopi dulu, ngegibah dulu gitu ya. Itu jadi lama. Akhirnya harusnya 20 menit nyampe kampus, tahu-tahu jadi setengah jam. Nah, itu hal-hal yang harus dipikirkan. Ya, dalam konsep traveling salesman ini, seminimal mungkin waktu yang harus Anda ambil. Nah, ini penggambaran model Grab ya dari traveling salesman. Jadi ini saya ambil dari slide ya, jadi slide kampus.
Nah, contohnya di sini kantor pusat adalah simpul satu, ya simpul satu. Misalnya ada 4 telepon umum. Kita nyatakan simpulnya itu 2, ya angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Dan bilangan pada setiap ruas menunjukkan waktu dalam menit. Ya, misalnya 1 ke 4 itu 11 menit. Ya, 1 ke 2 7 menit. 2 ke 4 langsung itu 8 menit. Nah, ketika Anda berangkat dari angka 1, ya, ini angka 1 ini sebagai kantor pusat ibaratnya, itu Anda punya opsi ya. Apakah ke simpul 4 dulu dengan waktu 11 menit, apakah ke simpul 5 dengan waktu 12 menit, apakah ke simpul 2 dengan waktu 7 menit. Ya, kalau perbandingan waktu dalam menit, jelas Anda itu harus melihat 1 ke 2 itu yang paling minimal. Ya, dengan 7 menit. Dengan 7 menit ya. Nah, dari simpul 2, dari simpul 2 ini kemana lagi nih? Ada opsinya. Opsinya bisa ke angka 4, simpul 4, 8 menit. Bisa juga ke simpul 5 dengan 9 menit. Bisa juga ke simpul 3 dengan 9 menit. Nah, ternyata ke simpul 4 lah yang paling cepat, 8 menit. Jangan juga Anda berpikiran, kan Pak 2 ke 4 itu kan jauh, kenapa waktunya lebih cepat? Nah, ini hanya pengistilahan aja, ya. Jangan kritis di tempat yang salah. Jadi 2 ke 4 memang kalau digambarin ini jauh, tapi dikondisikan ini 8 menit. Makanya Anda harus memilih jalur ke yang keempat. Dari keempat ada pilihan lagi nih, ke 5 atau ke 3. Ya. Kalau ke 1 kan balik lagi berarti ke kantor pusat. Ya berarti pilihannya ada 2, ke 5 atau ke 8. Ke 5 maaf, ke 5 atau ke simpul 3 ya. Kalau ke 5 itu dengan waktu 11 menit, kalau ke 3 itu waktu 8 menit. Ya, Anda memilih yang ke simpul 3. Dari simpul 3 kemana lagi? Berarti kan kalau simpul 2 udah, berarti otomatis ke simpul 5 dan otomatis balik lagi ke simpul 1. Ya, jadi ini untuk penggambaran pemilihan rute dari sisi waktu. Ya, saya harap Anda nggak akan terlalu sulit untuk memahaminya karena ini hanya untuk mencari waktu yang paling singkat. Nah, akhirnya dari permasalahan yang tadi menghasilkan minimal waktu itu 45 menit. Ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, dari simpul 1 kantor pusat menuju simpul 2, menuju simpul 4, menuju simpul 5, ke simpul 3 dan balik lagi ke simpul 1 itu waktunya 45 menit. Kalau jalan yang lain gimana Pak? Apakah bisa menghasilkan 45 menit? Ya otomatis tidak bisa. Ya Anda coba hitung aja. Kalau misalnya perjalanan pertama tidak menuju simpul 2, tapi simpul 3. Ya, ini berdasarkan dari perbandingan waktu. Ya, perbandingan waktu. Jadi ini yang namanya traveling salesman. Traveling salesman itu dari minimal waktu dilihatnya. Yang kedua, dari problema Grab metode greedy ini ada yang namanya minimum spanning tree. Ya, minimum spanning tree atau MST. Kalau minimum spanning tree ini mencari minimum biaya. Nah, kalau yang tadi traveling salesman itu minimum waktu, kalau MST atau minimum spanning tree itu mencari minimum biaya dari setiap ruas ya yang membentuk pohon atau tree. Solusi dari permasalahan ini memilih ruas Grab yang memenuhi kriteria yang menghasilkan biaya minimum. Nah, kalau dibandingkan ya, ini kalau dibandingkan langsung dengan traveling salesman, kalau tadi kan hanya berbicara waktu dalam menit, waktu dalam menit.
Tapi kalau kita ambil kesimpulan awal bahwa waktu minimal itu akan mempengaruhi biaya. Ya, contoh misalnya Anda dari Cikampek mau ke Bandung lewat tol atau lewat jalur biasa, ya. Kalau lewat tol nggak berhenti berhenti ya, nggak berhenti berhenti di rest area, itu sudah terhitung biaya tolnya berapa. Tapi kalau misalnya lewat jalur Purwakarta, Wanayasa, Sagala Herang, Subang dan sebagainya berhenti mungkin lebih dari 3 kali, mungkin biayanya lebih besar dan otomatis waktu pun akan lebih lama karena memang berhenti-berhenti itu ya. Jadi berkorelasi itu antara waktu dengan biaya. Dari sisi bensin juga sama ya. Kalau misalnya jalan tol karena jalurnya dalam hal konsumsi bahan bakar bisa lebih stabil kecepatan, nggak gas rem karena gas rem mempengaruhi konsumsi bahan bakar misalnya, itu kan lebih lebih memenuhi unsur efektivitas dari konsumsi bahan bakar gitu ya. Itu mempengaruhi. Jadi waktu dan biaya ini sangat berkorelasi. Itu kalau diambil kesimpulan awal yang mengenai keterhubungan antara minimum spending fee dengan traveling salesman. Yang kedua di sini, penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas akan menghasilkan lebih yang kecil minimum cost. Ya, minimum cost. Nah, di sini ada proses total minimum cost terbentuknya Grab dengan tambahan berikut ya. Jadi ini ada Grab yang terbentuk untuk memenuhi kriteria MST, mirip seperti yang tadi, secara urut ya. Jadi prosesnya ini apakah memenuhi kriteria MST atau tidak, kemudian secara urut, pada setiap simpul perhatikan nilainya. Jadi ada nilai costnya. Nah, ini nanti slide berikutnya ada gambarnya supaya lebih jelas. Kemudian ambil nilai yang paling kecil, jarak terpendek, karena fokusnya ke biaya. Kemudian lanjutkan semua simpul sampai tergambar spending tree-nya. Ya, jadi ada penggambaran, namanya juga Grab pasti ada gambarnya. Jumlahkan nilai cost. Jadi semuanya itu dijumlahkan. Kalau tadi kan menjumlahkan nilai ininya menit ya, kalau sekarang menjumlahkan biayanya. Nah, kalau di dalam minimum spending tree ini ada 3 kriteria. Yang pertama, Grab terhubung. Jadi terhubung itu setiap simpul itu saling ada kaitannya. Grab tidak berarah. Nah, tidak ada panah. Ya, tidak berarah itu tidak ada panah. Contoh, simpul 1 ke simpul 2 ya bisa bolak-balik, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1 gitu ya. Grab mempunyai label, ada labelnya. Ya, anggaplah di sini labelnya itu 1 ke 2 itu 10.000. 1 ke 5 45.000, 1 ke 4 30.000 dan seterusnya. Jadi ini kriterianya nih. Kalau di UAS biasanya ada minimum spending tree, kriterianya apa? Grab terhubung, Grab tidak terhubung dan sebagainya. Itu menjadi catatan tersendiri untuk Anda ya, untuk nanti UAS. Tentukan nilai MST dari Grab di atas ya, serta tentukan ruas yang membentuk MST. Jadi nilai MST ini kan tadi dilihat dari nilai biayanya. Ya, nilai biayanya. Kita coba lihat ininya, penyelesaiannya. Nah, kita mulai dari edge 3,6 ya. Biayanya ada 15. Jadi ini gambar-gambar yang memang sudah dipotong-potong dari gambar sebelumnya. Ya. Jadi ruas yang diambil di sini misalnya simpulnya itu ada 1, ada 2, ada 6, ada 3. Ini biayanya 15.000 misalnya. Kemudian ada 1, 2, kemudian ada 4, 6, 3 ya. Kemudian berikutnya spending tree-nya itu jadi keseluruhannya 1 ke 2 ya, 2 ke 6,
kemudian ada 4 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 5. Jadi totalnya biayanya anggaplah 105.000. Yang harus menjadi catatan, di dalam MST ini tidak ada panah. Jadi Anda bebas saja mau ke arah manapun boleh dilakukan. Yang penting masih terhubung. Itu kuncinya. Ya, karena kan tadi dalam minimum spanning tree ini tidak ada arah, tidak ada panah, cuman garis aja. Ya, kalau cuman garis aja itu tidak ditentukan arah. Contoh misalnya jalan dari Purwakarta ke Cikampek itu kan dua arah ya, tanpa ada pembatas tengahnya ya. Itu dianggap dua arah. Tapi kalau misalnya dari Cikampek ke Karawang Kota itu kan ada pembatasnya. Jadi ya satu arah karena ada pembatas. Kalau Anda mau belok ya tinggal nyari U-turn-nya, belokannya gitu kan. Itu perbedaannya. Ini contoh berarah dan tidak berarah. Kalau ke Cikampek Karawang Kota yaitu ibaratnya disebut garis ya, tanpa ada arah karena ada pembatas tengahnya. Jadi searah. Tapi kalau dari Cikampek ke Purwakarta itu bisa bolak-balik ya. Jadi bolak-balik artinya tidak ada pembatasnya. Itu ilustrasi aja, contoh aja. Yang ketiga dari problema Grab ini shortest path problem. Ya. Shortest path problem permasalahannya adalah menghitung jalur terpendek dari sebuah Grab berarah. Nah, kita bisa coba lihat. Bisa di flashback ke belakang menit traveling salesman. Traveling itu menit, minimum spending tree biaya. Kalau shortest path problem itu jalur, rute. Nah, ini kan jadi berhubungan jadi ya. Jalurnya itu yang paling pendek, otomatis mempengaruhi waktu, otomatis mempengaruhi biaya. Nah, itu keterhubungannya seperti itu tuh dari problema Grab ya. Jadi Anda harus sudah berpikir, oh berarti ini keterhubungannya ada di sini dari problema Grab itu. Nah, kalau menghitung jalur terpendek di shortest path problem ini berarah. Berarah berarti ada yang namanya panah. Ya, ada panah, satu arah, satu arah. Oh, ini jalannya itu satu arah, berarti nggak boleh lawan arus. Ya, lawan arus boleh. Harus muter dulu. Gitu kan. Seperti yang tadi saya contohkan. Cikampek, Karawang, satu arah jalannya. Berarti kalau mau muter ya tinggal cari putarannya. Nggak boleh Anda ngelawan arus. Ya, ngelawan arus nggak boleh, apalagi ngelawan orang tua. Jadi itu namanya Grab berarah. Kriterianya di sini dari shortest path problem. Ya, setiap ruas pada Grab punya nilai sama kayak yang tadi minimum spending tree. Setiap ruas pada Grab tidak harus terhubung. Nah, kalau minimum spending tree harus terhubung. Kalau di sini unconnected, tidak harus terhubung. Mempunyai arah ya sama. Kalau yang tadi dua arah, kalau yang sekarang satu arah. Grab berarah. Ini contohnya dari shortest path problem. Ya, hitung jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditujukan untuk setiap ruas. Perhitungan dilakukan terhadap ruas Grab yang memiliki jalur awal dan akhir. Contoh nih, contoh. Dari A ke B itu 50 km anggaplah. Dari A ke C itu 10 km. Ya. Kemudian dari C ke D 15 km. Tetapi dari D ke C itu nggak bisa. Balik lagi, harus dari D ke C itu harus melalui B dan C, baru bisa ke C. Jadi dari C ke D itu bisa. Tapi dari D ke C langsung tidak bisa, harus melalui B. Kenapa? Karena berarah. Coba lihat aja panahnya ya. Kalau Anda kok nggak kelihatan Pak ya, kecil-kecil ini panahnya ya. Bisa Anda pakai itu loh. Kaca pembesar ya, itu ada panahnya.
Ada panah yang kecil-kecil. Nah, itu ilustrasinya kayak gitu. Berarah itu hanya satu arah aja. Penyelesaian. Nah, di sini. Pertama, melihat proses simpul mempunyai awal dan akhir tujuan dari graf. Ini nih, A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Jadi dari gambar graf tadi itu dicari tuh. Jalur A ke B paling minimum jaraknya itu opsinya ada berapa? Jalur A ke C opsinya ada berapa? A ke D ada berapa? A ke E berapa opsinya? Sampai ditentukan paling minimum jaraknya. Ya, jalurnya yang paling pendek itu yang mana? Ini contohnya dari penyelesaian shortest path problem. Nah, langkahnya nih, langkah pertama ya. Kita cari dulu kan A ke B dulu nih. A ke B ini ada tiga opsi. A ke B langsung 50 km, A ke B melalui C dengan D itu 45 km, A ke B melalui E dan D itu 95 km. Karena tujuan kita mempelajari shortest path problem adalah mencari jalur terpendek, makanya dipilihlah jalur A ke B melalui C dan D yang mempunyai jarak 45 km. Udah kelihatan. Jadi penyelesaian jalur A ke B akhirnya memilih A melalui C, melalui D dan akhirnya sampai ke B. Berikutnya, langkah yang kedua untuk A ke C. A ke C ini ada 4 opsi. A ke C langsung 10, A ke C melalui B itu 65 km, A ke C, oh ini agak-agak ribet nih. B, E, D, dan B juga, B lagi baru ke C itu 75 km, A ke C melalui E dan B itu 110 km. Akhirnya dipilih jalur terpendek A ke C langsung 10 km. Berikutnya penyelesaian untuk langkah ketiga A ke D. A ke D itu ada 4 opsi. A ke D melalui C, A ke D melalui B dan E, A ke D melalui B dan C, A ke D melalui E. Dipilihlah A ke D melalui C yang nilainya 25 km. Berikutnya, yang keempat, jalur A ke E. A ke E ada 4 opsi juga. A ke E langsung, A ke E melalui B, A ke E melalui C D B, A ke E melalui C D. Akhirnya apa? Dipilih A ke E langsung, nilainya 45 km. Akhirnya tabel jalur shortest path problem dari graf yang tadi kesimpulannya seperti ini. A ke C panjang jarak yang paling minimum langsung 10, A ke D melalui C 25, A ke B melalui C dan D 45, A ke E langsung 45. Ini adalah shortest path problem ya. Jadi dari problema grab dalam metode greedy, Anda itu yang pertama traveling salesman mencari waktu, yang kedua minimum spending time mencari biaya, yang ketiga shortest path problem mencari jarak. Waktu, biaya dan jarak ini merupakan hal yang sangat penting ketika Anda mempelajari problema grab dalam metode greedy. Ya, ini bisa Anda nanti kerja misalnya di pembangunan jalan dan sebagainya, itu kan pasti berhubungan dengan jarak. Ya, sekarang misalnya pemerintah membangun jalan tol, pasti diperhitungkan dari sisi minimum biaya, jarak, waktu tempuh. Membangun kereta cepat ya di Karawang dari Jakarta ke Bandung mulai Karawang itu kan sudah dipikirkan pasti. Ya makanya Anda untuk ke sana mungkin masih harus proses lah, minimal Anda pahamin dulu ini. Ya, apakah ini berhubungan dengan aplikasi atau sistem yang Anda akan buat? Ya jelas lah. Pasti. Ya, pasti Anda akan berhubungan. Meskipun kalau sekarang aduh Pak masih bingung Pak. Masih gimana ya, saya nggak tahu apa-apa. Ya Anda masih berproses, masih semester 1 ya nggak apa-apa, sambil mengalir aja. Ya, nanti juga Anda akan tahu kalau nanti semester 2, semester 3 nanti PSBO perancangan sistem berbasis objek, semester 4 analisa perancangan sistem informasi itu akan lebih
kelihatan nanti hasilnya. Materi yang berikutnya mengenai pewarnaan atau coloring. Ya, pewarnaan dan coloring. Kalau coloring atau pewarnaan masih berhubungan dengan metode Greedy, masih berhubungan dengan minimum. Kalau di sini kan pewarnaan ya, pewarnaan supaya warnanya itu sedikit, ya, minimum. Sebagai contoh, misalnya contoh awal nih ya, kayak Anda lihat atlas ya, atau map gitu ya, itu kan beda-beda warna kan ya. Kalau misalnya Anda pakai Google Maps atau Waze, Anda mau berpergian ke luar kota, misalnya Anda ngecek jalur tol ya, Cipularang ini atau Padalenyi ini macet atau enggak itu kan. Terus oh ini macet nih karena warna merah gitu. Oh ini lancar nggak ada warna merahnya, itu kan sebagai tanda ya, sebagai tanda bahwa oh warna merah ini memang kondisinya macet ya. Kalau Anda mudik ke Jawa atau ke manapun, sangat lumrah kalau zaman sekarang ngelihat Waze ya. Nggak lumrah kalau zaman sekarang bawa-bawa Globe atau bawa atlas gitu. Kalau sekarang via aplikasi semuanya gitu. Nah, konsep awalnya berasal dari apa yang Anda pelajari sekarang gitu. Ya, mulai dari yang tadi saya jelaskan, traveling salesman, satisfied problem, kemudian minimum spending tree gitu ya. Kalau di Waze itu kan ada perbandingan kan, ada perbandingan rute ya. Anda bisa cek lah. Kalau Anda belum punya aplikasinya, download aja. Gratis. Anda bisa lihat ketika Anda pakai Waze dari Cikampek ke Bekasi, itu kan ada perbandingan ya, ada perbandingan jarak, ada perbandingan, ada biaya. Kalau sekarang ada biayanya juga, biaya tol berapa, itu ada ya. Dari sisi waktu itu ada. Jadi kalau Anda berpikir, Pak, contoh yang tadi itu apa sih di kehidupan nyata itu ya, kalau di kelas atau di kampus itu pasti ada aja mahasiswa yang bertanya seperti itu. Kalau saya gambarkan, kalau ada mahasiswa bertanya seperti itu, berarti dia itu ingin tahu, tapi dia masih bingung itu buat apa gitu kan. Ya mungkin di mata kuliah yang lain juga sama kan, Anda berpikir ini buat apa sih? Kalau bahasa Jermannya jang naon sih belajar nukil, emang ayah gitu di kehidupan nyata. Nah, kalau dalam hati Anda masih bertanya-tanya dengan apa yang tadi saya jelaskan, aplikasinya seperti apa, Pak? Ya udah, lihat aja Waze, atau Anda download lah kalau yang belum tahu tuh. Anda coba dari tempat Anda ke Bekasi, pasti si Waze plus si eteh-etehnya ngomong gitu ya. Ini rutenya yang paling pendek itu yang mana? Kira-kira waktunya berapa lama dan biaya yang dikeluarkan itu berapa? Itu ada di situ. Ya, ini contohnya. Dan apakah berhubungan dengan coloring? Ya jelas. Karena di dalam Waze itu ada warna-warna yang menggambarkan kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu. Anggaplah Anda lihat Waze, Anda lihat Maps, warnanya putih semuanya ya, bingung juga penggunanya. Makanya butuh pewarnaan, butuh coloring ya, supaya semuanya bisa dimengerti oleh pengguna. Karena sebuah aplikasi itu ujung-ujungnya adalah bisa digunakan oleh user. Bukan hanya sekadar, kadang-kala gini ya, ketika Anda skripsi atau tugas akhir nanti, jangan sampai aplikasi yang Anda buat itu mudah untuk Anda tetapi sulit untuk orang lain, ya itu mah percuma. Justru yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda membuatnya sulit tetapi orang lain menggunakannya mudah, disitulah keberhasilan Anda. Bukan sebaliknya, yang penting mah nggak ada error lah, bodoh amat orang lain mau pakai susah. Ya itu salah cara berpikir kayak gitu. Berarti Anda masih berpikir untuk diri sendiri, bukan berpikir untuk orang lain. Ya, Anda kan belajar di rumpunnya ilmu komputer itu sebisa mungkin memberikan keilmuan Anda untuk kehidupan masyarakat banyak. Ya, contoh di Indonesia yang sekarang banyak aplikasi gitu ya, startup. Nah itu kan untuk masyarakat banyak, kayak Gojek gitu ya. Gojek apakah tahun 2002 ada? Belum ada lah. Apakah tahun 90-an ada? Belum ada.
Tapi karena perkembangan teknologi, masyarakat sudah terbiasa dengan smartphone, nah ya akhirnya Gojek seperti hari ini. Mungkin di antara Anda sudah dalam tanda kutip ketergantungan dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, mau beli GoFood, beli produk Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ya apalagi sekarang pandemi, apalagi Karawang masih zona merah 5 kali berturut-turut, 5 berturut ya menurut Bapak Gubernur. Nah, Anda pun kan harus harus waspada ketika ingin melakukan belanja, ya udahlah pakai aplikasi aja, tinggal dikirim gitu kan. Itu secara tidak langsung dan secara langsung pasti mempengaruhi budaya masyarakat. Makanya Anda berpikir bagaimana mengcreate sebuah sistem, mengcreate sebuah aplikasi yang tentu saja bermanfaat untuk orang banyak. Di dalam Caroling, ini problema pemberian warna kepada semua simpul. Ya, ini banyak warna yang diminta seminimal mungkin. Meskipun warna itu ada banyak, hijiku, hibiniu, tapi tetap harus minimal. Ya, contoh misalnya yang mungkin Anda pernah lakukan, tapi mungkin Anda nggak sadar itu coloring ya. Contoh misalnya kayak Anda mungkin di SD atau SMP, karena saya yakin Anda pernah mengalami hal-hal itu, kondisi-kondisi itu. Misalnya Anda bikin di karton, bikin jadwal mata pelajaran. Ya, kalau di kampus kan mata kuliah, bukan mata pelajaran. Kadang-kala masih ada yang ke bawah-bawah gitu. Pak, mata pelajaran Bapak jam berapa ya? Oh, saya nggak, bukan mata pelajaran, mata kuliah. Jadi harus benar juga ngomongnya. Kalau dulu Anda mata pelajaran itu kan bikin di karton atau kertas ya. Buat ditempel di dinding kamar Anda. Hari Senin apa upacara, matematika dan sebagainya warna merah. Misalnya hari Selasa olahraga warna biru dan sebagainya. Itu secara tidak langsung Anda tuh sudah menerapkan konsep coloring. Ya, kalau banyak warna gimana Pak per harinya? Tetap coloring, tapi Anda nggak minimal warnanya gitu. Ya, jadi ketika Anda bikin tabel mata pelajaran tiap harinya, ya sebisa mungkin ada 2 aja. Hari Senin misalnya hijau, hari Selasa kuning, hari Rabu karena tidak berdampingan dengan hari Senin, warnanya sama. Senin, Rabu sama Jumat karena tidak berdampingan langsung warnanya sama, misalnya warna hijau. Itu nggak apa-apa, seminimal mungkin aja. Jangan sampai hari Senin sama Selasa warnanya kuning semua. Nah, itu tidak menerapkan coloring. Ya, karena semuanya warnanya sama. Nah, di sini permasalahannya, ini contoh permasalahan ya. Kalau di slide ada 2 permasalahan, cuman supaya nggak cuma simple aja, saya jelaskan ini yang pola lalu lintas. Lalu lintas di Indonesia ya, di seluruh dunia lah, itu kan sudah ada yang namanya, ada lampu merahnya ibaratnya ya. Lampu merah. Meskipun namanya lampu merah, tapi tetap kan di perempatan itu selain lampu merah ada lampu kuning, ada lampu hijau juga. Itu sudah menjadi tanda. Sudah aturannya bahwa merah itu berhenti, kuning hati-hati, dan hijau itu boleh jalan. Itu dimanapun Anda tinggal ya, itu pasti seperti itu aturannya. Nah, di sini menentukan pola lalu lintas fase minimal pada setiap fase, tidak ada perjalanan yang saling melintas. Perjalanan yang diperbolehkan, nah ini berarah nih, ada arahnya. A ke B boleh, A ke C boleh, A ke D boleh, B ke C boleh, B ke D boleh, E ke B boleh, kemudian E ke C boleh, E ke D boleh. Yang nggak boleh itu kan C ke E, itu nggak boleh. Ya, ini Anda harus lihat polanya. Ya, polanya ini simpang 5 lah ya, simpang 5. Jadi ketika Anda melihat seperti ini ya, Anda harus tentukan. Ketika A ke C warna hijau, nah berarti kan B ke D ini harus warna merah ya. E ke C, A ke C hijau, E ke C juga hijau gitu. Nah, ini harus dilihat nih simpul-simpulnya, karena aturannya seperti itu. Nah, akhirnya di sini nih, tentukan simpul dari perjalanan yang diperbolehkan. Ini bebas aja simpulnya. Ya, simpulnya bebas aja. A ke C, B ke D, E ke C,
A ke D gitu ya. Ini bebas aja, nggak harus kayak tadi. Kalau tadi kan misalnya harus dari angka satu. Kemudian yang kedua, tentukan ruas menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan saling melintas. Ya, A ke C, B ke D, ini kan dua-dua simpul yang memang diperbolehkan misalnya gitu ya. Nah, Anda nanti ini bisa tidak harus seperti ini jawabannya, bisa aja tergantung tergantung Anda menentukan seperti apa. Yang penting tidak bersinggung ya. Artinya jangan sampai kondisinya crash. Nah, kemudian setiap simpul itu diberi warna. Misalnya di sini A ke C putih, B ke D hitam, ini bebas aja. Pewarnaan ini bebas aja. Tapi bila simpul tidak berdampingan, maka belilah warna yang sama. Misalnya di sini kan E ke B ya dengan B ke D ini kan tidak berdampingan, boleh diberikan warna yang sama. Tapi kalau misalnya berdampingan, misalnya kayak AC dan BD itu nggak boleh sama. Ya seperti tadi ilustrasinya daftar mata pelajaran, jadwal mata pelajaran tiap hari seperti apa. Ini bebas aja penggambarannya. Yang penting lalu lintasnya nggak crash, nggak bermasalah. Nah, kita lihat bahwa AB, BC, dan ED tidak dihubungkan oleh suatu ruas, tidak pernah melintas perjalanannya, ya tidak ada jalurnya ke situ. Maka selalu, mohon maaf nih, tidak pernah melintas perjalanan-perjalanan lain dan simpul tersebut selalu berlaku lampu hijau ya ibaratnya kalau kalau di kondisi real itu belok kiri misalnya langsung gitu kan nggak harus nunggu lampu hijau bunyi. Nah di sini tentukan pembagian masing-masing simpul. Ini udah ada warnanya nih. Putih AC, AD, hitam BD, EB, merah EC. Ya, ini pengilustrasian aja gitu supaya pola lalu lintasnya baik ya pengaturannya baik. Nah, catatannya nih, pembagian simpul berdasarkan simpul tidak bisa langsung berhubungan seminimal mungkin. Bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan. Ini kemungkinan-kemungkinan ada kan di dalam konsep awal di greedy itu kan kemungkinan-kemungkinan. Makanya Anda harus berfokus kepada opsi-opsi yang mungkin Anda pilih. Jadi dari langkah kelima diperoleh 3 fase. Ya hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya. Fase ke-1 hijau A ke C, A ke D berarti merahnya itu BD, EB, SC. Fase kedua, nah ini nanti tergantung kondisinya seperti apa. Ya, jangan sampai pengaturan lalu lintas itu bersinggungan ya. Contoh misalnya kayak lampu merah Johar ya. Coba Anda perhatikan. Dari arah Cikampek ke Karawang Kota itu hijau. Dari arah Karawang Kota ke Cikampek juga hijau. Gitu ya. Itu agak berbahaya sih saling menunggu gitu. Ya mungkin ya asumsi saya karena saya juga nggak tahu itu pengaturannya gimana. Mungkin asumsi saya kenapa itu hijau dua-duanya karena karena kalau dari arah Karawang Kota ke Cikampek kalau sore itu nggak terlalu banyak mobilnya ya tapi kalau dari arah Cikampek ke Karawang Kota banyak mungkin seperti itu jadi ada beban kendaraan yang lewat makanya dibuat seperti itu tapi kalau misalnya berbicara normal ya nggak boleh berbahaya kalau arah dari Cikampek ke Karawang hijau itu kan ada belok ke Johar ya itu berarti dari arah Karawang Kota ke Cikampek yaitu harus lampu merah gitu. Kalau sekarang kan yang terjadi itu bisa Anda perhatikan lah. Dari arah Cikampek ke Karawang kalau belok kiri ke arah Unsika ya. Kalau ke kanan kan ke arah Johar, itu dari arah Karawang Kota ke Cikampek mesti tetap hijau. Nah, itu kan hati-hati makanya Anda harus memahami itu. Tapi kalau di Bandung saya lihat tidak ada pola seperti itu, pola dalam tanda kutip memaksakan ya. Jadi kalau ada yang bersinggungan kayak gitu pasti ada lampu merah, lampu hijau. Karena memang kalau di sana kan lebih banyak mungkin ininya. Jadi lampu merahnya pun lebih maksimal pengaturannya ya. Dilihat dari sisi waktunya juga bisa 30 detik, bisa 20 detik ya. Kalau dari arah ada juga lampu merah
yang waktunya sedikit, misalnya dari mungkin Anda tahu MXP yang ke arah Jalan Baru itu kan ada lampu merah tuh yang pinggirnya pajak. Itu kan sebentar banget tuh, sekitar berapa? 10 atau 11 detik gitu kan. Kenapa sedikit waktunya ya? Karena memang beban kendaraan dari arah yang MXP ke arah sana kan sedikit gitu ya. Makanya waktunya pun jedanya pun sebentar. Tapi kalau dari Karangpawitan menuju ke Pemda dan seterusnya itu kan agak lama. Nah itu eh, Anda tinggal cari aja permasalahan di sekeliling Anda ya, bahwa coloring greedy itu diterapkan ya, tinggal Anda mau berpikirnya gitu, mau menganalisanya di sekeliling Anda. Dan ini menjadi modal Anda untuk ke mata kuliah di semester-semester berikutnya ya. Jadi seperti itu aja penjelasan saya mengenai problema Grab ya, kemudian coloring. Jadi saya harap Anda semuanya bisa dioptimalkan sisa waktu untuk persiapan UAS, dan boleh diskusi kok ya. Boleh bertanya di grup, karena saya perhatikan kalau nggak ada jadwal kuliah adem-adem aja grupnya gitu. Mungkin beda halnya kalau grupnya nggak ada dosennya, saya yakin stiker-stiker aneh udah keluar lah gitu ya. Kalau yang baperan keluar lagi gitu kan. Jadi kalau WA grup saya ya sepi-sepi aja, tapi saya harapkan nggak seperti itu, bisa diskusi dan sebagainya ya. Jadi seperti itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Mohon maaf kalau slow respon, karena ini kelas bebas aja ya. Karena kemarin banyak liburnya dan saya agak kesulitan untuk mengantisipasinya karena kesibukan di luar kampus ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.